Selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reserver puskesmas. Pertama dimulai dari controller. Controller yang pertama adalah login, karena puskesmas dimulai dari login dahulu. Controller ini digunakan untuk menghubungkan antara model dengan view. Nah, untuk menampilkan view harus melalui controller dulu, jadi nanti load view. Sebelum load view biasanya ada load this model apa yang mau dilakukan. Pertama kita membuat function construct dulu. Ini function yang pertama kali dijalankan apabila instansiasi kelas controller login. Pertama yang dipanggil adalah parent dari construct. Caranya parent titik dua kali dan underscore 2 kali construct. Ini untuk memanggil parent dari construct. Kemudian kita meload helper, meload form dan meload login model. Nah, login model ini harus ikut disertakan karena di dalam penggunaan kelas controller ini nanti akan menggunakan login model. Karena dari itu harus di load login model. Apabila tidak akan error. Kemudian adalah menggunakan library from validation. Nah, from validation ini yang kita nanti akan mengeset rule-nya kayak gini. From validation set rule username required. Kalau rule yang username ini maksudnya name-nya dari form dengan name username. Kalau false dia menampilkan username. Nah, ini required harus diisi. Kemudian kita menuju ke index ini yang pertama kali dituju. Jadi kalau misalkan login aja localhost puskesmas server login, nanti yang dituju adalah index. Nah, di dalam index ini kita membuat variabel bernama data, diisi title, dan array title ini diisi login. Nah, variabel data yang berisi title ini nanti akan dikirim di view. Jadi di dalam view kita bisa mengirim variabel data isinya login. Jadi nanti login ini dikirim ke view template header login. Kemudian meload view login index, kemudian meload view template footer. Ini harus urut ya, karena pertama kan yang di load header dulu, baru indeksnya, baru footernya. Kemudian ada function process login. Proses login ini ada variabel username. Ini digunakan variabel username ini diisi berupa input post dengan name username. Terus ada variabel password diisi dengan input post berupa password. Nah, ini input post ini berasal dari view dari login. Jadi nanti di proses ini di view dikirim ke sini. Kemudian ada variabel check login. Ini berarti check login ini akan menuju ke login model, terus menuju ke function login. Ini ke login model, lalu menuju ke login. Nah, di login ini menggunakan dua parameter, yaitu username dan password. Di dalam function login ini kita melakukan interaksi dengan database, yaitu mengselect username, password, level, dan status from username dari tabel username where, dimana username diisi dengan ini. Username itu dari ini, dari yang post tadi. Nah, dari post username itu nanti masuk ke ini where username. Jadi kalau username-nya diisi apa, jadi nanti where username-nya ini sama password-nya di post tadi. Kemudian this db get, ini query builder-nya langsung get.
Jadi langsung ngambil dari ini, select username password from user, baru username password langsung di get. If query numerous, jika jumlah barisnya sama dengan 1, berarti kan ini maksudnya ada. Jadi username sama passwordnya itu ada dari tabel user, dia meng-returnkan result. Kalau result gini berarti dalam bentuk array. Nanti manggilnya variabel lalu diikuti dengan tanda panah, misalnya kayak user misalnya user name diisi dari user name gini nanti. Jadi variabel username diisi dari array dari kolom tabel username. Terus kalau numerous-nya nggak lebih dari nggak sama dengan 1, berarti kan nggak ada datanya, di return kan false. Kemudian kembali lagi ke controller login. Ini tadi kan if check login, berarti kalau check login ini dijalankan, if dijalankan check loginnya berupa menjalankan login model function login for each check login as row, untuk setiap check loginnya itu aliasnya row, itu nanti session set user data. Jadi mengeset session user data session user data bernama user. Jadi kita membuat session user data bernama user, isinya dari row username. Jadi yang tadi yang di login model kan ada result, dihasilkan returnnya berupa result. Nah itu username dari kolom username dari tabel user itu diisikan ke ini user data user. Kemudian user data, kita membuat session user data baru bernama level, diisi dengan kolom level yang direturnkan tadi. Kemudian kita membuat session user data status yang diisikan dengan ini for each aliasnya row, diisi dengan kolom status. Tadi kan udah di return dari login model, itu diisikan ke user data status. Apabila user data level jadi ini isinya admin, maka dia akan redirect menuju ke home admin index. Else if apabila user, maka dia mengecek lagi if user data statusnya aktif, dia masuk ke home user index. Terus else if tadi kan user data statusnya aktif, terus else if user datanya tidak aktif, berarti dia mengeset flash data dengan nama flash data. Dia mengeset flash data dengan nama flash data. Isi pesannya, akun Anda belum aktif, mohon hubungi admin. Kemudian dia load ke header login index template footer. Berarti kalau dia akunnya tidak aktif, dia akan di load ke header login dan login, dia ke login lagi kalau statusnya tidak aktif. Kalau dia aktif maka dia masuk ke home gitu. Jadi terus else kan if check login tadi kan mereturnkan numerous sama dengan 1. Kalau else selain itu berarti kan nggak ada datanya. Kalau nggak ada datanya berarti kita flash datanya diisi dengan nama flash datanya false, isinya username dan password Anda salah. Jadi user kalau login tahu bahwa username dan passwordnya itu tidak ditemukan di dalam tabel, berarti username dan password Anda salah di dalam kolom, di dalam tabel. Kemudian dia meload view template header login berisi data, view login index mengirim data
Selanjutnya kita menuju ke controller dari dokter. Nah, pertama adalah sama ya, membuat function construct. Caranya public function underscore 2 kali construct, kita memanggil parent, kemudian memanggil parentnya, kemudian meload library, meload model, kemudian if tanda seru is set, berarti apabila tidak di set session level maka dia redirect ke login index. Nah, ini berarti kalau dia ini digunakan untuk kalau misalnya langsung masuk ke localhost puskesmas dokter, jadi dia tanpa login dulu, berarti kan sessionnya dia belum di set. Session dari session yang bernama level berarti dia kan belum di set, tanda seru is set, berarti kalau dia belum di set, redirect ke login index. Kemudian kita ke function tambah, ada variabel data title, form menambahkan data title, variabel jenis kelamin, isinya laki-laki perempuan. Kemudian ada form validation, set rules. Ini rulesnya rules dari form dengan name berupa NIP. Kalau false dia outputnya name required. Yang ini juga sama, ada form dengan name nama doc. Kalau salah false diisi nama, dia juga required. Terus ini sama, form nama jenis kelamin sama, alamat form dengan nama alamat required. Kemudian if this form validation run false, berarti kalau misalnya set rulesnya ini false, berarti kan dia belum required, misalnya nggak diisi gitu, berarti kan ini kan harus required, harus diisi. Berarti kalau nggak diisi, berarti dia template header, dia masuk ke header, masuk ke dokter tambah, masuk ke template footer. Makanya kalau kita klik tambah, masuknya ke sini. Soalnya dia kan emang belum diisi. Kita baru ke dokter index, terus mau ngeklik tambah, berarti dia kan belum diisi. Nah, dia runnya false, masuknya ke ini view dari tambah. Else, berarti kalau ini udah diisi dan benar, rulesnya ini benar, dia masuk ke login model dokter model tambah doc. Ini masuk ke model dokter model tambah doc. Ini ya tambah doc ini, function tambah doc ini berupa kita membuat variabel data, isinya array. Di dalam array ini ada array of object. Nah, isinya NIP diisi dari post NIP dan dia harus true. Ada nama doc, di postnya dengan nama doc dia harus true juga. Ada jenis kelamin sama alamat diisi dari post dari alamat. Kemudian dia this db insert dokter data. Nah, kalau insert dokter gini, dia ini harus urut. Jadi di dalam tabel dokter ini harus urut NIP dulu, terus nama dokter, terus jenis kelamin, terus alamat. Kemudian function di controller dokter itu ada function hapus dengan parameter ID. Jadi nanti kalau kita ke webnya langsung, ke webnya ini, nanti kalau setelah login nanti kita klik hapus, dia tidak di setiap row itu dia punya ID. Nah, di saat kita klik hapus, dia akan mengandung, setiap row mengandung ID itu. Nah, ID-nya ini nanti untuk sebagai parameter di dalam dokter model hapus data doc. Di model dokter model hapus data doc. Nah, ini hapus data doc dengan parameter ID. Nah, parameter ID ini tuh dari row view-nya web. Kalau kita klik button hapus itu, dia akan mengandung ID-nya. Maka dia delete dari tabel dokter where ID doc sama dengan ID ini. Berarti kan bener kan, dari ID-nya yang dipilih
ID-nya ini kolom ID dokter diisi ID yang dihapus dari tabel dokter. Kemudian kembali lagi ke controller dokter, ada function detail berupa ada parameter berupa ID. Nah, function ini ini kan ada load view template header data. Nah, ini yang di load ke header mesti kan yang title ini ya, detail dokter untuk titlenya. Kalau yang dikirim ke detail itu isinya dokter. Nah, dokter ini masuk ke dokter model get dokter by ID. Ini model ya, dokter model get dokter by ID. Ini get dokter by ID. Maka dia mereturnkan dari database get where, berarti select from dokter where ID doc diisi dengan ID. ID itu misalnya kita nanti di web kan setiap row itu mengandung, sama kayak hapus tadi, setiap row itu mengandung ID masing-masing. Nah, waktu diklik detail itu ID-nya ID-nya itu dikirim ke ini, ke dokter by ID, terus di select where ID doc sama dengan ID, terus dirubah dalam bentuk array. Terus kembali ke controller dokter. Udah ya, function detail. Kemudian function edit. Function edit ini juga ada ID. Kenapa kok edit detail sama hapus ada parameter ID? Karena yang diedit itu yang mana? Harus setiap row itu harus ada parameternya. Ini sama membuat variabel data is array title isinya from edit data dokter. Ini data sama ya, ke dokter by ID. Ini membuat variabel data dengan nama jenis kelamin. Jenis kelaminnya laki dan perempuan. Nah, data jenis kelamin ini nanti akan dikirim ke ini, edit ini. Jadi di dalam view edit nanti itu manggil data jenis kelamin ini, laki perempuan, terus dilakukan perulangan for each. Kalau nggak salah dilakukan for each. Sebentar, view edit. Nah, jenis kelamin ini ya, jenis kelamin. Nah, ini kan memanggil dokter jenis kelamin yang berupa L perempuan tadi. Nah, ini nanti di for each di sini untuk menampilkan laki-laki atau perempuannya. Kemudian kembali ke dokter model lagi, dokter controller dokter. Sama ya, ini if kalau run false, kalau rulesnya ini salah, berarti dia kan masih mengedit, masih belum diisi, belum kan required, berarti belum diisi. Sama kalau udah diisi berarti else, dia masuk ke ubah data doc session flash data, terus dia redirect ke dokter, terus refresh. Ubah data doc ini model ya, di dokter model ubah data doc ini berupa data variabel data isinya NIP, post dari ini tuh post dari form dengan name NIP, nama dok juga sama, post dari nama dok ini sama terusnya. Terus update dokter, tabel dokter isinya data ini, jadi diupdate isinya data semua ini, where ID doc sama dengan post dari ID doc. Jadi nanti mengandung mengandung dari setiap row itu mengandung ID doc untuk sebagai parameternya. Terus dia diupdate isinya itu data, jadi isi updateannya itu ini yang di post. Kemudian ke function index, ini isinya ada data, variabel data array isinya title dokter, ada dokter model get all dokter.
Ini tuh variable index yang dituju apabila lokal. Langsung saja masuk ke controller API dari dokter. Nah, di dalam controller dokter ini extendnya REST controller. Kalau di dokter biasa ini REST-nya apa tadi, JE controller ya, JE controller. Nah, kalau di REST API itu extendnya REST controller. Pertama, membuat function construct yang dipanggil adalah parent.2 kali underscore construct, kemudian ngeload dokter model API. Selanjutnya kita membuat function index get. Nah, index get ini digunakan untuk jadi nanti kita masukkan URL, kemudian metodenya get. Berarti kan kalau get itu untuk mendapatkan data kayak select from gitu, select from tabel dokter. Kita masukkan URL-nya apa, localhost dengan metode dengan metodenya berupa get, endpoint-nya berupa get. Nah, kita membuat variabel id doc dengan this get id doc. Nah, ini tuh paramsnya. Paramsnya jadi nanti kalau di Postman itu kan masuk, kalau mau get bisa pakai paramsnya diisi id doc, dia itu nanti disimpan ke variabel id doc. Jika id doc-nya null, berarti kalau nggak diisi parameternya, dia masuknya ke get dokter ini kan model ya. Kalau dokter ini tuh berarti kan dokter model API alias dokter. Berarti untuk biar nggak kepanjangan dokter model API diisi dokter. Berarti this dokter model API get dokter. Coba kita lihat ke get dokter model API get dokter. Nah, ini dokter model API get dokter. Nah, ini kan parameternya diisi pertama kali null. Jadi kalau if id doc-nya null, berarti dia mereturnkan dari get tabel dokter dikembalikan dalam bentuk result array. Kalau else, berarti kalau nggak ada parameter, kalau nggak ada parameternya ini kan pertama di set null. Kalau berarti else, berarti kalau nggak ada, berarti kalau ada parameternya, kalau ada parameter, kalau benar, kalau id doc-nya null, berarti kalau else, berarti kan kalau tidak null, berarti kan ada isinya id doc ini. Nah, berarti dia get get dari tabel dokter, where id doc diisi dengan id doc tadi, id doc yang di controller dokter tadi, controller API, controller slash dokter, slash API slash dokter. Nah, ini dikembalikan dalam bentuk result array. Ini controller slash API slash dokter. If dokter, jadi kalau if variabel dokter dijalankan, jadi dia udah melalui ini dulu, this response. Jadi responsnya ini tuh terserah, kita mau membuat status, mau membuat data, misalnya ini diganti status A B, nggak apa-apa, sama aja. Ini cuma menampilkan responsnya aja, statusnya true, terus datanya diisi variabel dokter. Nah, variabel dokter ini kan berupa result array tadi, dikembalikan dalam bentuk result array. Nah, ini tuh dimasukkan ke data, respon data. Terus REST controlnya HTTP oke. Kalau else, berarti kalau dokternya salah, berarti dokternya ini kan nggak dijalankan toh. Berarti responsnya statusnya false, message-nya I did not found. Kemudian selanjutnya function index delete. Ini sama ya, membuat variabel id doc. Ini delete id doc. Ini URL-nya localhost puskesmas server
index, kemudian endpointnya delete, metodenya delete, kemudian buat variabel id doc untuk dengan paramsnya id doc. Oh, kalau delete itu masuknya di Postman, itu masuknya kalau nggak salah di body yang www.x itu, bukan di params. Kalau delete, kalau get parameternya di params ya. If id doc sama dengan 0, berarti kalau id doc-nya 0, dia statusnya false. Berarti id doc-nya nggak ditemukan, dia false. Message-nya provide an id, REST control-nya HTTP BET request. If id doc 0, berarti kalau else, berarti kalau id doc-nya 0, id doc-nya nggak 0, ada isinya, berarti dia this doctor delete doctor id doc. Ini tuh nanti kalau nggak salah affected rows, itu banyak row yang terkena, banyak row, banyak baris yang teraffect. Itu berapa? Kalau lebih dari 0, langsung aja ke delete doctor model API, delete doctor. Nah ini this db delete, berarti dia mendelete dokter, mendelete dari tabel dokter where id doc diisi dengan paramsnya, params id doc ini. Dia mereturnkan affected rows, jadi yang dikembalikan itu banyaknya row yang di delete gitu. Jadi kan kalau banyaknya row lebih dari 0, lebih dari 0 ya. Iya, kalau id doc-nya lebih dari 0 berarti kan ada, berarti statusnya true, id doc-nya id doc. Ini tuh untuk ngasih tahu id doc yang di delete berapa, ditaruh di response, di bawahnya status, di atasnya message. Jadi user tahu yang dihapus itu id doc berapa, ditampilkan terus message-nya deleted. Else, kalau misalnya id doc-nya nggak ada, berarti kan statusnya false, message-nya id not found, HTTP BET request. Kemudian ada lagi function index post. Ini berarti URL-nya index HTTP localhost server index post. Ini data, variabel data diisi NIP nya itu post NIP sama ya kayak tadi, nama doc diisi post, nama doc, jenis kelamin juga sama. If dokter create dokter dari data lebih dari 0, jadi this dokter create dokter ini kayaknya sama affected rows lebih dari 0. Jadi yang di affected, yang terkena garisnya ada, langsung aja ke dokter create dokter. Ini dokter create dokter create dokter dari parameternya data, insert dokter, parameternya data. Tadi kan data kurung siku ada NRP, ada ENIP, ada nama, alamat apa itu. Nah itu dikirim ke ini. Terus yang di return kan apa? Affected rows, garis yang terkena itu berapa? Kalau lebih dari 0, kalau lebih dari 0, kalau lebih dari 0 berarti responsnya statusnya true, message-nya new doctor has been created. Kalau else berarti nggak ada datanya, responsnya status false, message failed to create new data. Kemudian index put ini juga sama ya, kayak yang post, cuma dia ada parameter id doc gitu. Kalau ini kan nggak ada parameternya, kalau ini ada parameternya ditambah 1 id doc. Ini untuk apa? Ini untuk update, kan put ini update id doc mana yang diupdate itu. Ininya sama ya, NIP, nama doc. Ini put, kalau tadi post ini put,
ini update dokter data. Nah ini yang dikirimkan di function update dokter itu ada data berupa ini array of object, sama ini parameternya ID doc ini, supaya dia tahu mana yang diupdate. Terus kalau if ini berarti kalau benar ya, kalau benar statusnya true, message-nya data dokter has been updated, berarti ada affected rows. Kalau nggak salah ini juga affected rows, updated data. Iya, affected rows. Ini berarti kan update dokter, update tabel dokter, isinya diisi data. Maksudnya yang diupdate itu kan tadi ada NRP, nama itu disimpan di data ini, itu diupdatekan ke tabel dokter where. Jadi parameternya ada 3, ini nama tabelnya, ini isinya, ini where ID doc diisi ID doc. Jadi where kolom ID doc diisi dengan ID doc yang diisi tadi. Terus affected terus jumlah kolom yang ter-affect, yang terkena itu ada berapa. Kalau lebih dari 0 berarti dia kan true, ada yang diupdate. Kalau else berarti dia false, failed to update data. Kemudian langsung saja kita masuk ke REST kliennya untuk membersihkan waktu. Masuk ke database. Ini databasenya dikosongi ya, soalnya klien kita tidak membutuhkan database, jadi kita cuma ngambil data-datanya dari server. Jadi disesuaikan. Misalnya klien minta ke server gitu, nanti pakai databasenya server, bukan databasenya klien. Ini saya pakai Gazelle. Kalau untuk mau menggunakan Gazelle harus Gazelle HTTP client. Lalu saya membuat atribut private dengan nama client. Kalau membuat atribut private gini ya, $_client_ ini untuk menandakan bahwa dia private. Kemudian kita membuat function construct di model, untuk model server, dokter model server. Ini this client, new client, berarti ini memanggil klien untuk membuat new client, membuat instansiasi baru. Kemudian base URI nya ini puskesmas.i2p.com API. Jadi ini yang udah di hosting, yang online. Jadi nanti server saya namanya Manulife itu misalnya ngeget data itu data dari server yang di online kan, ini menghapus juga gitu, menghapus data server online, menambah, meng-create juga, menambah, meng-create ya, terus mengedit itu juga yang diedit datanya server gitu. Nah ini langsung saja masuk ke function get all dokter. Nah kalau sebelumnya kan ini kalau misalnya kita ke database, kita kan ini query this DB order by, ini kan DB ke database. Nah kita nggak mau ke database, kliennya ini maunya ke server. Nah caranya gimana? Tadi kan REST client kan udah kita pelajari. Nah REST client ini untuk mendapatkan data dari server, kita menggunakan variabel response, membuat variabel response. Lalu this client memanggil instansiasi klien ini, URL-nya, kemudian request ke server. Metodenya apa? Metodenya get. Jadi kalau misalnya mau ngetesnya itu di Postman, kita masukkan puskesmas.i2p.com/api/dokter. Nah endpointnya dokter, jadi ini kita masukkan ke konstruknya, ini dilanjutkan di dokter. Untuk ke Postman itu untuk ngetes.
Jadi kalau misalnya klien request get, nah di server itu ngirimnya apa? Kan dia tadi kalau nggak salah ngirimnya berupa status false atau true sama data. Nah datanya itu kan berupa array itu. Datanya kan berupa array ini. Misalnya get dokter. Nah datanya kan berupa dokter ini. Nah, dokter ini tuh diambil dari database-nya server. Database-nya server get dokter dikembalikan dalam bentuk result array ngirimnya. Kemudian koma parameternya query. Nah query ini untuk parameternya apa gitu. Nah kalau get all dokter kan semua dokter, berarti nggak usah parameter, nggak usah pakai ID dokter keberapa, yang dikembalikan semua. Kemudian kita ini response get body get contents. Ini tuh maksudnya apa? Kalau misalnya kita cuma return, kita misalnya return response aja, nah nanti ini yang dikembalikan tuh masih nggak bisa dibaca sama kliennya. Nah dia harus masuk lagi ke body. Nah kalau masuk ke body ini juga belum dibaca, masuk ke contents ini baru udah muncul datanya, tapi datanya masih belum berupa array, masih berupa JSON. Nah untuk kan kliennya nggak mau dalam bentuk JSON, maunya dalam bentuk array, jadi supaya langsung jadi gitu. Nah itu dirubah dulu menggunakan JSON decode, ininya true untuk menandakan bahwa ini array. Nah ini jangan di echo langsung, tapi dimasukkan ke variabel jangan di return langsung, tapi dimasukkan ke variabel result. Kemudian kita returnkan resultnya yang returnkan data. Kenapa kok ini isinya data? Karena kan isinya dari kolom NRP, nama dokter, alamat, jenis kelamin itu kan ada di data. Ini dia kan kembalikan status sama data. Bener ya? Oh iya bener. Dia kan mengambilkan status sama data. Nah dia kalau kalau misalnya cuma di return result aja, berarti dia kan nggak masuk ke datanya, nggak masuk ke array datanya, jadi jadinya error. Kalau nggak salah errornya itu undefined alamat, undefined ID dokter, undefined nama, karena kan emang nggak dikirim datanya. Kalau ini masuk ke data, nah dia langsung bisa baca array-nya, kan udah di decode, JSON decode ini dirubah ke array dari JSON. Kemudian function selanjutnya adalah get dokter by ID. Get dokter by ID ini sama ya, cuma ada parameternya ID, sama kayak ini. Dia kalau ada parameternya ID, parameternya ini dimasukkan ke query-nya nulisnya gini, ID doc ID. Kalau misalnya ada API key, ya udah berarti tinggal ditambah nama API, nama API-nya apa, terus isinya apa gitu. Kan kita kok nama API, nama password, kalau misalnya di log pakai autentikasi, ini ditulis autentikasinya apa, terus passwordnya apa. Kan kita nggak pakai autentikasi ini, jadi langsung aja nggak usah ditulis di query. Ini berarti kolom ID doc diisi ID. Ini sama ya, untuk variable result ini untuk menampung yang dikirim dari server yang dia dirubah ke dalam array supaya bisa langsung dibaca sama klien. Nah ini return result data ini 0. Kenapa? Karena kan dia setelah return dia masuk ke data. Nah itu setelah itu kan dia kan dokter by ID, berarti kan by ID, setiap ID berarti ID-nya berarti cuma satu ID yang dikirim, berarti dia masuk ke data, terus dia masuk ke array ke 0 gitu.
soalnya kan cuma satu ID-nya, parameternya ID-nya apa. Kemudian tambah data dokter, kemudian function tambah data dokter ini sama ya, ininya sama kayak get all dokter yang pertama tadi. Cuma dia ada parameter data. Nah kalau tambah berarti kan harus ada yang di post. Iya harus ada yang di post. Ini variabel data isi array, ada array of object NIP, diisi post dari name NIP, terus nama dokter diisi dari nama dokter, jenis kelamin diisi dari post dari jenis kelamin, sama ya semuanya. Terus ini this client request, method requestnya apa? Post. Kok tadi kan get, ini metodnya post. Kemudian ini dokter, ini modelnya iya, oh bukan, apa ini lanjutannya, ini endpointnya, jadi puskesmas tugas TI2 slash dokter, jadi dia masuk kemana gitu, masuk ke dokter. Terus kalau tambah data kan, kenapa kok bukan query, ini ya query, ini kan get dokter. Kalau metodnya get dia pakainya query, tapi kalau post dia pakainya form params, karena kan dia nggak di body, nggak di params, masuknya kan dia di kalau di postman kan dia masuknya ke yang www.x itu, terus dia masukkan parametersnya di situ. Nah ini paramsnya diisi data, kemudian isinya datanya itu ini form params, karena kan dia nggak masuk di params ya tadi, yang tadi saya bilang nggak masuk di params, tapi masuknya di body, terus x www.x apa gitu, www.x url itu diisinya di situ untuk parameternya post. Kalau get kan di query masuknya kalau get. Kemudian responsnya client, ini udah. Terus kemudian dari JSON diubah ke array pakai true, kemudian di return. Kemudian yang hapus saya ambil dari transaksi, hapus data transaksi, ini ID. Nah kayak pakainya form params, karena kalau delete kan dia nggak masuk di apa tadi, masuknya kan di body, nggak masuk di params. Untuk masukkan parameternya, parameternya berupa ID, ini tuh yang dihapus apa, berarti ID trans, yang dihapus ID trans ke berapa. Nah itu sama di result JSON decode, ini sama, ini untuk mengubah dari JSON ke array, terus di return berupa resultnya. Langsung saja ke kliennya saya Manulove client, kita langsung login. Kita masukkan passwordnya, kemudian klik login. Kita masukkan passwordnya, lalu klik login. Nah kita udah masuk ke user. Nah ini ingat, klien ini tidak pakai database saya sendiri, tapi database dari ini yang dihostingkan puskesmas ti2b.com login. Jadi user yang tadi namanya itu dicari dari database yang online ini, apakah ada. Nah ini dokter, ini get data dari dokter, ini detail dari dokternya, ini sama ya detail. Kalau misalnya kita mau search chat, langsung pakai data tables ya, kemudian menampilkan data poliklinik, ini berarti get, kliennya get dari ini, get dari servernya.
Coba servernya login. Nah, servernya login. Ini data poliklinik yang diambil ya, ini data poliklinik yang diambil sama ya, jumlahnya 4 karena memang klien mengambil data dari server. Kemudian ini data transaksi juga sama ya. Misalkan kita mau menghapus transaksi ini, Yulianti Poliana, nama dokter Chad Petrov, kita mau jangan edit dulu aja, hapus aja langsung. Apakah yakin akan dihapus? Oke. Nah, data transaksi berhasil dihapus, datanya jadi 3. Kalau ini di servernya kita melakukan refresh, kita ke transaksi jadi 3 karena di klien dihapus. Lalu kita mengedit misalnya Rina Santika Poli Umum Rama Sanjaya, kita mau edit nama dokternya jadi Puspita Handini, polinya Poli THT, berarti hasilnya Santika THT Puspita. Diedit. Apa tadi? Iya, yang tadi kan Santika THT Puspita, dia dari row ketiga naik ke row kedua karena diurutkan berdasarkan nomor. Tadi kan di ketiga udah terupdate ya. Nah, ini di server, coba kita refresh. No, Rina Santika THT Puspita sama ya. Kemudian coba kita tambahkan data di klien, di localhost ya. Tambah data, namanya misalnya Yulianti, polinya Polimata, nama dokternya Widi, tanggalnya misalnya tanggal 17, submit. Nah, Yulianti Polimata Widi tanggal 17. Data transaksi berhasil ditambahkan. Kemudian ini kan row-nya 3, kita refresh jadi nambah Yulianti Polimata Widisari. Nah, itu merupakan REST client dan REST server yang saya buat. Terima kasih, selamat malam.